yang beranggotakan saya Siti Nukarida dan rekan saya Elin, saya Rizky, saya Indri, saya Dopi. Di sini kami akan membacakan karya ilmiah yang telah kami buat dengan tema peran fauna di Sindang Barang, dan topiknya memperankan peran flora dan fauna terhadap konservasi alam. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru bidang studi Ahmad Ripai, MPD. Kata pengantar, puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah flora dan fauna ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan menyusun makalah karya ilmiah yang berjudul Makalah Flora dan Fauna ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan makalah flora dan fauna ini, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini. Kami mohon maaf jika di dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan pasti milik kita sebagai manusia. Semoga makalah flora dan fauna ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikut daftar isinya. Ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat, bab 2 teori landasan, 2.1 pengertian flora, 2.2 pengertian fauna, 2.3 persebaran flora dan fauna di dunia, 2.4 manfaat persebaran flora dan fauna bagi kehidupan manusia, 2.5 penyebab kerusakan flora dan fauna, 2.6 upaya pelestarian flora dan fauna, bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari dukungan kondisi di wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari, dan ada hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembab. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang menetap, memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa dan sumber bahan makanan dari gas dan air. Melalui bantuan klorofil dalam cahaya, tumbuhan di permukaan bumi sebagai objek kajian bagi ahli geografi tumbuhan. Proses migrasi pada tumbuhan dipengaruhi faktor kemampuannya berevolusi, kemampuannya dalam menyesuaikan dirinya untuk mempertahankan hidupnya, melakukan persebaran untuk tubuh dan hidup seperti spora yang terbang di tiup angin, dan sifat yang dimiliki kosiliten mempunyai kemampuan menyebar secara luas dalam suatu wilayah tertentu. Selalu terjadi populasi satu spesies dengan spesies lainnya. Senantiasa terjadi suatu interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok suatu kehidupan. Jenis-jenis fauna tertentu dipengaruhi oleh keberadaannya oleh keadaan tumbuh-tumbuhan. 1.2 rumusan masalah. 1. Apa pengertian flora dan fauna? 2. Apa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia? 3. Di mana saja persebaran flora dan fauna di dunia? 4. Apa penyebab kerusakan flora dan fauna? 5. Bagaimana upaya pelestarian flora dan fauna? 1.3 tujuan. 1. Agar siswa mengetahui pengertian flora dan fauna. 2. Agar siswa mengetahui manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia.
3. Agar siswa mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia. 4. Agar siswa mengetahui penyebab kerusakan flora dan fauna. 5. Agar siswa mengetahui upaya pelestarian flora dan fauna. 1.4 Manfaat. Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah supaya siswa memiliki kesadaran tentang pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan manusia. 2. Teori landasan 2.1 Pengertian flora. Flora dari bahasa Latin alam tumbuhan atau nabata adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis. Misalnya nabata Jawa, nabata Asia, atau nabata Australia. Untuk hewan, hal ini disebut fauna. Alam hewan, alam tumbuhan dan hewan berarti semua khazanah kehidupan tanpa mikroba. Flora, fauna, dan bentuk-bentuk kehidupan yang lain, semisalnya fungsi semuanya dikelompokkan sebagai biodata. Pada sisi yang lain, kelompok-kelompok bakteria, alga, dan beberapa macam jasad renik yang lain juga acak disebut flora, sehingga dikenal adanya flora bakteria, flora alga, flora pohon, dan lain-lain. 2.2 Pengertian fauna. Fauna dari bahasa Latin atau alam, artinya hewan, adalah khazanah segala macam jenis hewan yang tumbuh di bagian tertentu atau periode tertentu. Istilah yang sejenis untuk tumbuhan adalah flora, nabata, alam hewan, dan bentuk kehidupan lainnya. Seperti fungsi dalam kehidupan suatu disebut biodata. Penulisan nabata dan alam hewan biasanya ditulis di depan nama geografis, misalnya alam hewan peralihan. 2.3 Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah persebaran flora fauna pertama kali diperkenalkan oleh 1858 dan kemudian dikembangkan oleh Curie 1868 dan Wallace 1876. Ada beberapa faktor alam yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Dunia bersifat menghambat, yaitu faktor-faktor fisik yang berhubungan dengan keadaan bumi, misalnya perairan, sungai, danau, laut, daratan, gunung, lembah, jurang, padang pasir, dan lain-lain. Iklim, suhu, tekanan udara, kelembapan, dan lain-lain. Alfred Russel Wallace mengelompokkan persebaran fauna di dunia menjadi 6 wilayah, yaitu zona australis, zona Ethiopian, zona Arctic, dan zona neotropik, zona asiatis, dan zona palearktik. 2.4 Manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Manfaat flora, tumbuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tumbuh dapat berbentuk makanan sendiri. Manusia mendapatkan makanan dari tumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang kesehatan, tumbuhan juga sumber obat-obatan seperti jahe, mengkudu, antibiotik yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Manfaat fauna. Manfaat penggunaan hasil hewan sebagai bahan makanan. Sapi dan kerbau berguna pula sebagai penarik bajak. Hal ini merupakan manfaat secara langsung. 2.5 Penyebab kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora maupun fauna dapat disebabkan oleh berbagai hal. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Flora dari bahasa Latin alam tumbuhan atau nabata adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Fauna dari bahasa Latin atau alam hewan artinya adalah khazanah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Istilah yang sejenis untuk tumbuhan adalah flora nabata. Kerusakan flora maupun fauna dapat disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya ada kerusakan pencemaran lingkungan menyebabkan terganggunya kelestarian flora dan fauna itu. Sebagaimana diketahui bahwa setiap hewan dan tumbuhan menurut syarat tertentu untuk dapat hidup dan tumbuh. Bila persyaratan itu tidak dapat terpenuhi, maka spesies pasti akan mati. Kerusakan habitat ini dapat disebabkan oleh proses ilmiah atau ulah manusia.
untuk melindungi binatang dan tanaman yang harus dirasa perlu dilindungi dari kerusakan maupun penggunaan. Dapat dilakukan beberapa macam upaya manusia dengan undang-undang. 3.4 Saran. Melakukan usaha-usaha pelestarian flora dan fauna bukan merupakan sekedar usaha, namun menjadi sebuah tindakan yang akan mempertahankan manfaat dari alam kepada manusia sendiri, terkhusus di lingkungan sekitar tempat beraktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.